hijau barat, saat untuk Pemirsa sang kreator, batik merupakan warisan budaya non-bendawi yang diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2009. Kita mengenal ada batik cap, ada batik tulis, dan proses pembuatannya pun cukup panjang menggunakan malam panas. Tapi di tangan sang kreator yang satu ini, proses pembuatan batik bisa menjadi lebih mudah. Bahkan anak-anak pun bisa melakukannya. Bersama saya, Septiani Haryono, selama 30 menit ke depan, kita akan mengetahui seperti apa sih proses pembuatan batik menggunakan malam dingin. Saat ini ada alternatif membatik dengan teknik baru menggunakan malam dingin. Di tangan Dodika Permana, sang perintis, membatik kini menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang berminat. Ayah 3 orang anak yang sudah melanglang buana untuk belajar desain tekstil ini berhasil merintis dan mengembangkan teknik membatik yang lebih praktis. Peralatan yang dipergunakan pun cukup praktis dan relatif mudah didapat. Lalu, bagaimana sih proses pembuatan batik dengan teknik ini? Nah, pemirsa sang kreator, seperti janji saya tadi, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan batik menggunakan malam dingin. Dan saya juga akan langsung berbincang dengan ahlinya, yaitu Bapak Dodika Permana. Ikuti saya. Assalamualaikum Bapak Dodi. Salam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Yang saya tahu ini Bapak adalah ahlinya membuat batik dengan malam dingin. Itu seperti apa sih Pak prosesnya Pak? Penasaran saya Pak. Alhamdulillah saya akan jelaskan. Memang malam dingin ini mempermudah dan tidak ribet di dalam proses membatik. Nah, pertama kita harus membuat sketch di atas kain dengan pensil di atas di dalam frame ini. Seperti ini kita lihat hasilnya. Jadi ini di frame kayu, di staples gitu. Jadi, supaya ini harus dibentang karena untuk mempermudah nanti waktu menggambar dan mempermudah waktu membuat outline dengan malam dingin. Seperti itu. Nah, setelah itu Pak? Berikutnya baru ini adalah membuat outline dengan malam dingin. Nah, malam ini itu dibikinnya dari ketan, dari beras ketan. Jadi gampang dicari oleh siapapun bisa membuatnya. Nah, jadi cara membuat outline juga ada caranya, Jadi gimana tuh Pak? Tergantung dari kainnya. Ya. Kalau kainnya yang ada beberapa kain yang tidak bisa dengan cara diangkat, jadi dia harus digeser. Jadi caranya digeser seperti ini, ditekan, ini supaya si outline tidak putus. Tapi ada lagi yang beberapa kain yang memang dia harus diangkat, diangkat begini. Nah, gitu. Jadi ada beberapa cara, tergantung kita harus hafal kain yang mana. Nah, ngebatik ini boleh di kain apa saja. Ini proses yang kedua, tunggu kering. Itu kering. Berapa lama tuh Pak keringnya? Keringnya sebenarnya 1 malam, tapi ini juga bisa diakalin sudah 2 jam, biarkan nanti baru di hair dryer. Kenapa mesti 2 jam? Supaya si malam dinginnya turun sela-sela kain. Oke, setelah ini selesai, kemudian tahap selanjutnya apa lagi Pak? Berikutnya kita lihat sebelah sini. Ya. Ini tahap ketiga ya Pak ya? Tahap ketiga. Ini pewarnaan. Nah, pewarnaan itu biasanya kalau di batik biasa kan dicelup. Nah, kalau ini cukup dengan kuas saja. Karena kalau dicelup, si malam dinginnya akan ikut ngalir, hilang lagi. Nah, supaya tidak hilang, kita mewarnainya cukup dengan kuas saja. Dan ini cepat kering. Berapa lama ini Pak? Paling lama sejam udah kering. Jadi kita nunggu kering. Nah, sesudah ini baru prosesnya berikutnya disetrika atau di curing. Curing itu dipanggang supaya warnanya muncul. Sampai mewarnai. Nah, di sini. Oh, ini tahap keempat. Oke. Nah, sudah diwarnai, sudah kering, kita untuk menimbulkan warna itu dengan setrika
Nah, setrika ini harus betul-betul panas karena si warna itu akan muncul dengan panas minimal 190 derajat. Memang setrika ini tidak bisa sampai, tapi paling tidak 80% saja akan muncul warna. Jadi kita tidak perlu ditekan, yang penting dia kena panas. Itu kena panas dan harus lewat kadar lama supaya timbul warnanya seperti ini. Jadi kalau gimana nih Pak setrika, hasilnya? dia akan timbul warnanya. Wow, ini warnanya sudah keluar ya Pak ya? Nah, satu-satunya kertas yang paling bagus untuk ini harus kertas minyak atau kertas roti. Kalau koran jelek malah. Kan kalau koran kan kita nggak bisa lihat motif mana yang itu. Kalau ini kan bisa kelihatan. Nah, kira-kira gitu. Nah, sesudah ini baru proses dicuci seperti biasa sih untuk menghilangkan malam. Ternyata cukup praktis juga ya membatik dengan teknik ini. Memang diperlukan latihan bagi pemula agar lilin dingin yang dimasukkan ke dalam botol ini bisa diaplikasikan dengan baik, termasuk dalam proses pewarnaan dan pemanasan dengan setrika. Yang juga cukup unik dari teknik ini, ternyata bahan lilin dingin itu sendiri berasal dari beras ketan, gula merah, dan bahan lainnya. Tapi Pak, ada satu hal yang bikin saya menggelitik Pak dari tadi Pak. Saya pengen tahu. Tadi di depan itu ada malam dingin yang kata Bapak tadi bahannya dari ketan. Wah, itu penasaran banget Pak saya. Boleh tahu nggak sih Pak proses pembuatannya kayak apa? Pasti. Nanti saya akan jelaskan, nanti saya akan bagaimana proses pembuatannya, mulai dari membuat bubur ketan dicampur dengan yang lain-lainnya. Nanti kita praktekkan. Pak, ini proses pembuatan malam dingin butuh bahan apa aja nih Pak pertama? Nah, yang pertama, ini adalah tepung, beras ketan, kita bikin bubur. Jadi dikasih air, kentelin sampai kental gitu. Nah, kalau udah selesai ini kita ganti berair. Berair juga kira-kira saja. Karena ini kita mau bikin digodok juga sama. Dipanasin terus lagi ya Pak ya. Nah, kita bikin supaya dia hancur. Itu biasanya prosesnya sampai hancur dari beras ketan sama gulanya berapa lama nih Pak? Tergantung kebesarannya warna itu apinya. Tapi kalau apinya kecil lebih bagus sebetulnya karena dia tidak terlalu tiba-tiba masak gitu. Nah, kalau udah kita bikin ini udah kental, ini udah jadi. Nah, kita bikin ke tempat yang lain. Nah, mari kita coba sekarang membuat resep. Kita ke tahap selanjutnya nih Pak ya. Ini bahan yang dibutuhkan di tahap selanjutnya apa aja nih Pak? Pertama kita tetap pakai yang bubur tadi. Bubur tadi. Yang udah dipanasin tadi ya Pak? Kita semua masukin. Itu dia. Nah ini kita mixer. Dicocok. Kayak bikin kue ya Pak ya? Iya sama. Nah, kalau udah rata, baru kita masukkan gula. Gula merah. Gula merah yang tadi. Yang udah dipanasin juga ya Pak ya? Sudah. Jadi sudah kental. Nah ini sesuai itu, jadi gulanya udah seperti ini. Udah cair ya? Udah kental tapi. Iya, udah kental. Berapa banyak nih Pak? 2 sendok. Mix lagi. Jadi gula merah itu fungsinya untuk supaya lebih melekat. Ya, jadi si lemnya makin melekat. Kedua, dia jadi berwarna. Dan juga dia jadi semacam untuk pengawet supaya ini tidak cepat encer. Nah kalau sudah gini, baru kita masukkan parafin cair. Ini gunanya supaya dia menahan warna masuk ke malam dingin nanti. Ini. Berapa banyak tuh Pak parafin? Cuma 1 aja. 1 sendok parafin. 1 sendok. Terus kita kocok lagi. Nah terakhir baru masukin tawas. Tawas ini fungsinya adalah untuk tahan lama. Jadi tawas ini kita campur. Ini cukup setengah ini saja.
Nah, baru kita aduk di sini, dikasih air sampai dia larut. Ini perbedaannya kalau dikasih tawas sama enggak, bedanya berapa lama Pak kuatnya? Paling kuat seminggu. Tapi kalau ada tawas ini 2 mingguan lah sampai sebulan bisa, asal ditaruh Ya? di kulkas tempat dingin. Oke. Bisa tutup rapat karena ini kalau masuk jamur dia berjamur. Selesai, sudah. Udah selesai nih Pak? Ya, selesai. Oke. Lihat jadinya, ini jadinya tuh. Anda lihat. Mirip kayak susu kental manis Ya, warnanya ya. tuh. Dodi Kapermana, sang kreator teknik ini, adalah pakar desain tekstil di jurusan Seni Rupa ITB. Namun kemampuannya tidak sebatas pada desain saja. Pria asli Bandung ini juga mahir meracik cat untuk kain dan menguasai berbagai teknik pewarnaan pada tekstil. Malam dingin dapat diaplikasikan pada beberapa jenis kain seperti sutra, sifon, dan juga polyester. Di rumah menangkap studionya ada berbagai hasil karya batik dengan malam dingin, berupa kaos, kerudung, blus maupun bahan untuk baju dengan berbagai corak klasik maupun kontemporer. Pria kreatif ini juga memproduksi berbagai jenis cat untuk tekstil secara manual di rumahnya di kawasan Arca Manik, Bandung. Dodi juga tidak pelit untuk menularkan ilmunya bagi siapa saja yang berminat. Salah satu program sosialnya adalah melatih anak yatim yang tergabung dari Rumah Yatim Indonesia. Kenapa saya tertarik untuk mempelajari ilmu yang Pak Dodi ajarkan, yaitu desain tekstil? Yang pertama itu karena unik, berbeda dari yang lain, karena ini hal yang baru, terutama di batik malam dingin yang biasanya kita harus membatik dengan beberapa cara, harus dicelup, harus dicanting, harus dengan malam yang panas. Ini berbeda sekali, lebih mudah, tidak ribet, dan yang pasti menarik kalangan muda untuk mempelajarinya. Dan efek dari saya belajar batik malam dingin ataupun desain tekstil yang lainnya, itu menambah ide kreatif yang bisa memicu kinerja saya lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi untuk bisa ditularkan atau diajarkan lagi kepada anak-anak asuh di yayasan kami. Selain Kiki, ada juga Arsi, salah satu murid Dodi yang ia panggil Aki. Gadis lulusan Seni Rupa ITB ini tekun belajar teknik membatik ini. Saya tertarik sama tekniknya dari Pak Dodi ini karena menurut saya unik. Pertama, itu juga sebagai wawasan saya itu baru, termasuk baru. Karena pertama, saya itu baru mencoba dari malam panas yang membatik ya, yang biasa dilakukan. Dan juga yang paling unik itu yang transfer painting dan printing, karena catnya itu memang jarang sekali ditemukan gitu di pasar gitu. Dan ketika saya mencoba untuk tugas akhir, saya mencoba catnya dan saya tertarik gitu untuk bisa dibawa untuk penelitian selanjutnya. Kelebihannya sangat mudah untuk bisa dilakukan setiap hari dan oleh siapapun, bahkan mungkin untuk orang yang baru pertama kali mengenal tentang tekstil, tentang membuat motif dalam kain ataupun produk-produk jadi. Dan kalau untuk kedepannya untuk bisnis tentunya bisa digunakan untuk mungkin eksplorasinya bisa sangat banyak gitu, tidak hanya untuk tekstil dan hanya untuk kain gitu. Mungkin bisa dicoba lagi karena ada beberapa potensi yang mungkin belum bisa ketemu gitu kan. Ketika kita melakukan eksplorasi, kita bisa menemukan hal baru dan itu bisa dijadikan ladang bisnis yang baru gitu. Nah, jadi bagaimana pemirsa? Anda terinspirasi untuk mulai membatik?